Halo, ketemu lagi dengan kita Hot One News. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi viral dibahas, yaitu tentang Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana dikabarkan bahwasannya Pondok Pesantren Al Zaitun ini mempunyai backingan yang kuat. Yang membuat saya menarik untuk membahas berita ini dikatakan oleh sebuah channel YouTube bernama Kabar News, bahwasanya di dalam judul narasinya demikian, guys. Geger malam ini, aparat tangkap 6 jenderal ini. Terbukti backingan Panji Gumilang, kasus Al Zaitun. Dan disematkan sebuah thumbnail yang demikian, 6 jenderal ditangkap. Terbukti ikut terlibat di kasus Panji Al Zaitun. Entah ini yang dimaksud jenderal apa yang menjadi backingan, dan tentunya nanti kita akan lihat terlebih dahulu videonya secara lengkap bersama-sama teman-teman semua. Dan kita akan coba tarik kesimpulan apa sebenarnya yang ada di dalam video ini. Apakah benar ada 6 jenderal yang ditangkap atau ini hanya narasi hoax belaka? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Check it out. Egy Sujana panas soal backing Al Zaitun. Jenderal itu harus dikenakan pasal 55. Memang saya sudah curiga dari awal nih. Ini tadi Pak Simbah mengatakan Ya. didirikan pada tahun 98. Kalau di website resminya itu 93. Ketika Dari diresmikan tahun Habibie, 93 ternyata, guys. saya sudah curiga berdiri Al sebenarnya. Zaitun. Ini pondok pesantren dibikin di tengah-tengah hutan. Anda kalau punya IT, coba cepot aja dari satelit itu bisa. Ya. Kemudian mau di view dari mana aja bisa. Ya sebenarnya kan begini ya, kalau ada masalah, lalu kita sudah melakukan pengkajian dan sudah kita publish ya, semestinya kan pemerintah menindaklanjuti, kan begitu ya. Tetapi kan pemerintah tidak menindaklanjuti dan kita juga tidak bisa memaksa pemerintah, gitu kan. Jadi dalam kesimpulan saya ya secara pribadi ya, memang ada orang di belakang Al Zaitun ini, gitu. Di belakang Panji Gumilang ini ya. Para kiai, para ulama sudah memberikan kisi-kisi kepada pemerintah dalam rapat kemarin, tahapan yang akan dilakukan. Tetapi ini semua tetap kembali kepada Pak Gubernur. Wow. Dan juga Pak Gubernur kami yakin juga koordinasi dengan pihak MUI Pusat dan juga Kementerian Agama yang lainnya. Sehingga Pak Gubernur dalam buat sebuah keputusan, ini hasil kesepakatan bersama. Aktivis pembela Islam Egy Sujana menyinggung ramainya kasus dugaan penyimpangan agama oleh Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Egy Sujana, sejatinya Pondok Pesantren Al Zaitun memang telah melakukan penodaan, penyimpangan dari konteks dan penistaan agama. Hal ini berkaca dari temuan Majelis Ulama Indonesia MUI terkait Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Kata Egy, sudah seharusnya polisi mulai bertindak untuk mengatasi permasalahan Pondok Pesantren Al Zaitun, sebab jika tidak diselesaikan dengan hukum, ada kekhawatiran bakal menjadi bola panas ke depan. Jadi sebenarnya ini bukan lagi perdebatan fakta dan sebagainya. Harusnya polisi sudah bertindak dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Sebab unsur pidana sudah terpenuhi 5 tahun sanksinya Panji Gumilang dan juga Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 itu tentang penodaan agama juga bisa dikaitkan dengan yang terbaru dengan IT karena disebarluaskan, kata dia, di catatan Demokrasi Rabu 28 Juni 2023. Egy sendiri mengaku heran dengan sosok Panji Gumilang yang kini justru memutarbalikan fakta dengan sederet masalah di Al Zaitun, termasuk menyalahkan sosial media TikTok. Padahal dia sendiri yang bilang dirinya komunis. Egy Sujana menilai sebenarnya memang sudah ada ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan ketidakadilan jika melihat sejumlah hal yang disampaikan banyak saksi dan bekas santri Pondok Pesantren Al Zaitun di sana. Maka itu Egy menyebutkan telah terjadi pelanggaran hukum di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu. Atas itulah dirinya mengajak tak perlu ada toleransi bagi ajaran yang mengajarkan nyanyian-nyanyian Yahudi dan sebagainya serta ajaran lain yang bertolak belakang dengan Islam. Apalagi Al-Quran, kata dia, sudah menerangkan dengan jelas bahwa Yahudi dan Nasrani memang tak ada kaitannya dengan konteks keagamaan Islam, seperti tertuang di surat Al-Baqarah ayat 120 hingga Al-Maidah ayat 51. Pada kesempatan itu, Egy Sujana lantas mempersoalkan
adanya jenderal-jenderal yang menjadi backing dari Pondok Pesantren Al Zaitun sehingga pesantren itu seolah tak tersentuh hukum kendati sudah melakukan penyimpangan. Egy juga menyayangkan diterjunkannya 1.500 orang untuk mengamankan demo Pondok Pesantren Al Zaitun selama 2 hari terakhir. Padahal polisi dinilai patut untuk memfasilitasi pendemo untuk bertemu dengan pihak yang didemo. Harusnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang unjuk rasa pasal 13 berjalan, yakni polisi memfasilitasi demo untuk bertemu dengan yang demo, bukan malah membentangkan. Pagar berduri, enggak benar itu. Oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak secara lengkap, sebenarnya di dalam video ini hanya mengutip sebuah artikel di mana aktivis Egy Sujana ini menyayangkan adanya indikasi backingan seorang Panji Gumilang, yaitu pimpinan Ponpes Al Zaitun yang kemungkinan dianggap menyimpang ya guys. Menurut Egy Sujana, sejatinya Ponpes Al Zaitun memang telah melakukan penodaan, penyimpangan dari konteks dan penistaan agama. Namun jika ditarik dengan narasi judul yang mengatakan bahwasanya geger malam ini aparat tangkap 6 jenderal ini terbukti backingan Panji Gumilang, di dalam video ini konteksnya tidak ada ya hal-hal yang menyebutkan bahwasanya aparat tangkap 6 jenderal. Dan apalagi jika kita simak lebih dalam terhadap thumbnail yang ditampilkan oleh channel ini, yaitu ada 6 orang berbaju oranye dan dikasih tulisan 6 jenderal ditangkap. Ini tidak ada ya guys ya. Dan saya coba cek juga di dalam media-media online terpercaya, saya tidak menemukan bahwasanya ada 6 jenderal yang ditangkap atau ada berita yang seperti ini. Saya kira dan ini adalah contoh berita-berita yang membawa narasi-narasi menggiring kita supaya cenderung menuju dan memberikan konten yang hoax ya teman-teman. Ini tidak ada. Dan jika saya cermati lagi beberapa berita yang diangkat oleh channel ini sebenarnya mengutip dari artikel yang ditulis oleh jakartapostKota.id, sama dengan yang dibacakan oleh narator, dan di depan itu hanya cuplikan-cuplikan yang menampilkan tentang pendapat kepada Ponpes Al Zaitun atau kepada Panji Gumilang itu sendiri. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya di dalam video ini tidak ada 6 jenderal yang ditangkap, dan saya pastikan ini masih tidak ada pemberitaan tersebut. Jadi teman-teman, ini fungsinya kita untuk menonton sebuah berita secara lengkap. Jangan langsung kita percaya dengan narasi-narasi seperti ini. Sebaiknya kita cek dulu kebenarannya, lalu kita baru bisa mengambil kesimpulan apa. Jadi di dalam video ini tidak ada ya 6 jenderal yang ditangkap. Ya, semoga dengan kasus Al Zaitun ini, harapan saya semoga pihak berwenang dan pemerintah bisa menyelesaikan dan memberikan sebuah keputusan atau sebuah informasi kepada masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita masyarakat Indonesia ini khususnya di media sosial dibodohi dan dibawa oleh narasi-narasi contoh yang seperti ini. Jadi teman-teman jangan langsung percaya ya guys. Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai pemberitaan ini. Dan kita di sini adalah forum di mana kita memberikan edukasi kepada teman-teman semua supaya tidak langsung percaya jika ada sebuah tagline yang menggiring kita kepada narasi-narasi liar ya guys. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.